Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fisabilillah, berjumpa kembali dengan Kores Kristus di sini. Bukan dong. Berjumpa kembali dengan Perah Istar di sini dan kita akan berdialog bersama teritung-teritung penghujat ikhwani fisabilillah. Jadi karena ada Afifah laporan gitu, ada yang ngebahas Anissa 34 sama poligami. Nah, gitu. Afifah terjun loh debat, Masya Allah. Sakti banget nih cewek satu emang. Nah, ini di tempatnya Billy ya. Aku kira Billy siapa? Billy Lin ternyata. Nah, di situ ada si Markisa juga sama si yang kemarin bubuk tuh Andi Marpaung sama Nona gitu ya. Nah, kita kan gas gitu. Kita kan bubukin dia. Nah, ini dia berani naikin apa? Calon istri gua. Berani naikin guanya enggak nih? Macem-macem aja kerjaannya. Oke. Sebelum kita masuk ke dialognya, seperti biasa tradisi dari TSCC dulu menyapa-nyapa para garis terdepan dari Tribun Slayer Comment Center. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi Dicowen, Febriza, Akhi Andi Giovanni, Ukti Melani, Ukti Syafa, Akhi Satu Kata, Ukti Zahira, Akhi Elang, Akhi Yunamin, Akhi Intifada, Akhi Gojo Gaming, Akhi Alfa Romero, Ukti Vitakek, Ukti Yani Nur, dan Ukti Asri Azwa. Ya, selamat menikmati dialog kita kali ini. Ukti Sri Ageng Sukma Wijaya Channel dan Akhi Oto Bento. Gas. Tidak memperbolehkan poligami. Memang tidak boleh, nggak ada ayat yang memperbolehkan poligami. Pada Matius pasal 19 ayat 6 ya. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Tidak boleh diceraikan manusia, sudah menjadi satu. Tidak ada ayatnya juga di dalam Alkitab ya teman-teman memperbolehkan poligami. Tidak ada. Oke, Afif. Pak, sekarang sudah jelas ya. Kalau dia mau menikah, artinya dia harus mengeluarkan surat cerai dulu. Berartinya suaminya telah meninggalkan istrinya, istrinya boleh menikah lagi. Itu sudah selesai. Kalau kamu mau masuk ke ini, saya berbicara dengan dalil kekristenan. Oke? Kalau kamu mau ke sana kemari, mau panjang lagi ceritanya, berarti kamu tidak menerima dialog dengan bagus. Sekarang kita balik lagi ke poligami. Apakah poligami itu adil atau tidak? Afifah, kamu bilang kamu mantan Kristen. Saya bisa uji nggak kalau kamu mantan Kristen? Afifah. Gimana tadi? Uji kok. Dia ngaku mantan Kristen tapi dia nggak paham Alkitab. Kalau misalkan poligami adil atau enggak gitu ya? Kalau misalkan poligami itu ya adil lah. Makanya kenapa Allah memberikan poligami sebagai solusi seperti kamu itu. Terima nggak? Saya tanya, kamu terima nggak suami kamu mempunyai istri dua? Nah, ini berarti pertanyaannya ke personality Afifah ya. Jadi gini, kalau misalkan untuk poligami di agama Islam itu Afifah tidak menentang karena itu adalah merupakan agama solusi gitu. Tapi kalau secara pribadi Afifah tidak mau dipoligami seperti itu. Karena artinya, untuk apa? Alasannya solusinya apa? Selamat gitu datang di kebenaran. Artinya iman kamu bertentangan dengan kepribadian kamu. Halo kau. Sudah. Afifah. Ada masalah di dalam rumah tangga gitu loh yang juga Afifah. Iya, tidak ada solusi. Aku di sini. Oke. Ya, kamu dengar aja. Kok mati? Nggak ada suara. Kok nggak ada suaranya? Itu asumsi, cuma-cuma ayat tapi kagak ngerti. Gue udah tahu dia si Juma tuh sama mulutnya cuman Alfifah, saya tidak pernah takut dengan jangan Bang Billy, nanti dijadiin PT buat cari duit. Gue tuntut tuh si Kores tuh. Jangan. Enggak, soalnya si Kores itu teman-teman chatan sama gue dijadiin bahan cari duit.
sebenarnya gue bisa laporin gitu ya, karena itu Ini gini loh, tanpa ini kamu persetujuan gitu. Sabar dulu. Sabar dulu. Nah, Tera Markizanya ini takut. calon Afifah, jadi dia lebih bisa menjelaskan Iya, secara calon detail Afifah nih, di gitu. poligami kagak Oke, mau. Padahal kan oke. istri Afifah. mengizinkan Marisa, suaminya lu kenapa poligami sih, itu Marisa? bisa masuk surga loh. Iya, udah nggak apa-apa, lu aja sono masuk surga, tapi kan banyak surga Oh, kok, surga banyak bidadari, gue pintu. emang gak mau masuk surga bidadari. Maunya surga pesundal dia. banyak pintu Oke, menuju surga. Lagian Marisa kan sabar kita dulu nggak Marisa. nggak Afifah menentang kau sabar gitu. dulu. Jadi kamu sudah menampilkan Oh, bahwa gue tadi masuk surga poligami bidadari. itu oke Sudah selesai. Marisa sabar. Oh, Oke Marisa naikin sabar, Tera tolong dong, dengar kok. dulu. Sabar Afifah. Sabar dulu, kalian dengar dulu. Jadi kita dapat poinnya, poligami menurut Afifah itu adil, tetapi kalau diduakan Afifah tidak mau. Itu poin yang terpenting saudara-saudara. Terima kasih atas penjelasannya Afifah. Selamat siang. Bang Billy boleh diuji, dia benar-benar mualaf, benar-benar mantan Kristen. Allah, rata-rata Padahal mereka pada pendusta hadis semua. padahal hadis riwayat Abu Dawud ya, Anas At-Tirmizi begini nih. Muhammad bilang begini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Dari siapa saja orangnya yang memiliki dua istri lalu lebih cenderung kepada salah Pempraktek. satunya, pada hari kiamat kelak ia akan datang dalam keadaan sebagai Pempraktek. sebagian tubuhnya miring, mampus tuh. Roh Oke. Kudus. Jadi sudah jelas ya tadi perempuan tadi, Melati. semoga kau akan diduakan oleh Kores, kau menangis di tangisan kamu ya. Nanti kau rasa di poligami. Jadi Kak Afifah gak gawat dari pemerhati itu jadi Iya. Siapa saja orangnya yang memiliki dua istri atau lebih, ya cenderung kepada salah satunya, jadi nggak adil gitu Tuhan. teman-teman. Jadi pada hari kiamat Iya. teman-teman, kelak ia datang dalam keadaan sebagai tubuhnya miring, tuh gimana bentuknya nanti? Oke. Jadi dia sudah mengatasnamakan Miring. kekristenan dan dia menjut. Iya, tapi kenapa tadi ditanya dia berstandar dua, takut untuk dia tidak setuju. Artinya apa? Oke. Berarti dia siap dilaknat Allah. Dilaknat malaikat. Dia tidak jujur. Dia tidak jujur. Ajaran Jadi kita nyumpahin dua yuk. Ajarannya begitu, kamu nggak mau nerima, padahal kan si istri itu kalau memperbolehkan Ya suami udah, live aja, menikah Gia, lagi Afifah. itu kan pahala. Oke. Yaudah Jadi lah. di situ mereka artinya mereka standar ganda. Standar ganda emang Mereka kewajiban ya. Ah ya. Bukan itu. Selama sunnah boleh menolak lah. Standar ganda dia nggak bisa jujur. Deng deng. Dia turun Jadi- tadi kan. Bill, Iya. Bill. Standar Udah ganda. udah Ini diklik nggak Ifah. usah dinaikin, nggak ada ilmunya, dia ilmunya dari blogspot. Kemarin Oke, selesai Ibrani, tapi dari blogspot. Oke. Enggak, saya akan lihat. Fahmi, apa yang ingin kau sampaikan? Jangankan Fahmi, nabinya aja pun turun, saya debat dengan dia. Jibril pun saya turun, saya nggak pandang. Oke, Fahmi, silakan. Iya, gak masalah, silahkan. Jadi saya mau nanya, ada nggak Iya. larangan dalam Alkitab Cakep, tentang Afifah. poligami? Gini gitu mah loh? udah inilah. Udah Oke, larangan yang kamu jelas. bro. dengar ya. Bagus. Oke, di dalam kekristenan tidak masuk di dalam room untuk poligami karena kenapa? Alah, Ketika monogami disatukan jepak pagan oleh juga bangga betul. ya, kamu sudah menjadi satu. Jangankan untuk berpoligami, memandang pun dengan Pagan. keinginan itu adalah dosa. Mau Itu ya. adalah zina. Bagaimana bisa kita Bangga. berbicara soal poligami lagi? Jadi kita nggak masuk ke ranah poligami karena memandang aja setelah menikah itu tidak boleh. Oke, Fahmi. Jadi tidak ada pelarangan poligami karena untuk apa masuk ke komal poligami sedangkan memandang aja sudah berzina. Lo Makanya saya katakan bahwa mengingini sabar Fahmi. calon Makanya saya katakan istri Islam lo. tidak mengenal ajaran Ya. Taurat daripada Lo- Musa. Berarti Jelas? ketika lo mengingini calon istri lo, Udah, ya lo udah. zina itu. Dalam Oke. Matius, Sudah dalam tahu. Matius. Zina itu. Tadi kan ayat yang abang bacakan Oke. itu kan Matius 19 ya. sekarang Dua. Oke, sekarang kamu masuk ke Matius 7. Itu dalam kitab apa itu namanya? Sebentar. Saya masuk dulu. Enggak. Jadi begini. Tenang. Enggak, kamu bicara soal kitab Enggak, apa? Tenang enggak. dulu. Sesuatu yang Banggaan kamu tidak mulu paham kerjaannya. repot saya. Kamu berbicara Tadi kan surat dalam kitab apa? abang membahas kan yang masalah itu kan. Kan Bapak ndak jawab ada berapa pribadi. Bapak bertamasya kemana-mana. Sekarang ada berapa? Rendah, berisa dia dikeroyok. Ada syarat-syaratnya, oke? Nah, itu korban. Nah, lalu kenapa ada konsep penebusan dosa di zaman Yesus? Karena gini, karena apa? Lah, enggak, antara Yesus dengan Bapak Banyak itu yang ada lain. berapa pribadi? Dari satunya ya, setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, Betul.
Di era tersebut. Ntar. Tadi dia bilang, akulah dia. Mau cari masalah gitu. Tapi saya rasa pilihan paling bijak benar ya kata Bang. Tadi siapa Bang Juta atau Bang David ya? Untuk memute ya. Tapi apakah dengan memute itu jadi masalah lagi gitu? Yang nonton cuma 12 apa gitu? Kayak murid Yesus yang kabur. Sih, kalau saya pengennya saya mute, saya blokir pengen. Tapi kita kira nggak toleransi dan segala macam ya. Ya, bahwa Allah itu maha segalanya, maha maha segala-galanya dan tidak dibatasi oleh pemikiran manusia dan keinginan manusia. Fallback dulu. Percaya? Saya percaya, tapi ketika dia menjadi manusia, Pak, dia terbatas. Ketika Anda percaya itu, lagi hilang. Ketika Anda percaya kemahaannya hilang, dan itu mustahil terjadi kepada Tuhan. Anda kan bilang Anda percaya bahwa Allah itu bisa menjadi segalanya, Allah bisa menjadi apa saja, Allah bisa berada di mana saja pada saat yang sama, dan Allah tidak boleh diceraikan. Karena kenapa? Di dalam makanya orang Arab harus bicara soal itu. Signal gangguan ya. Berarti kita mesti ganti dulu kali. Ganti sama yang ini. Perah Istar 381. Susi saudara tidak bisa. Waduh. Susi saudara tidak bisa. Kalau gitu ganti sama yang Perah Istar ini. Kan kali. Cuma kan yang ini di band. Gitu loh, Pak. Manusia mana nggak live? Kita nunggu Afifah live ya, Ifah ya. Baru kita nanti tanya-tanya dialognya tentang apa aja tuh. Ngebencong, mereka ngebencong, Ikhwah, semuanya auto menciut. Padahal Tuhannya udah 3 loh, masih takut aja lawan Kores. Mana? Kita dengerin Guruna dulu deh. Tunggu ya. Wa ta'ala Tuhan ini Afifah live. Ini tempatnya Afifah udah nih, gelap-gelap begini dia nih. Astagfirullah. Siapa nih? Oh, Ayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakep banget. Udah berani lu ya dialog-dialog ya? Enggak, sebenarnya enggak mau dialog. Yang itu tuh tadi karena kan pas lagi break kerja nih. Terus mereka tuh ada bahas soal pertamanya itu di Islam boleh mukulin. Iya di Islam itu boleh mukulin istri. Nah, di situ kan kesel ya Afifah. Pas Afifah kesel terus naiklah naikin gua dong kok kayak gitu. Soalnya pas dicek mereka kasih datanya itu Anissa 34 itu kan karena si istri itu zina gitu loh. Dah pokoknya gitu-gitu deh. Awalnya kayak gitu jadi kesel terus tahu-taunya ya udah kamu mumpung di sini ya Afifah saya mau tanya tentang poligami. Nah gitu ceritanya. Iya jadi dua tuh bahasanya Ikhwah. Pertama mukul istri sama poligami gitu loh. Iya. Terus ketika dibilang Yesus melarang poligami itu di mana? Tuh pada disemangatin tuh Aki Febri, semangat Afifah, mantap, berani gitu. Soalnya kesel, bukannya apa orang tadinya kan ini ya, maksudnya kayak iseng-iseng aja, tahu-tahu mereka muncul lagi udah gitu pas Afifah naik, si Marisa ikut naik, siapa lagi tuh tadi. Terus yang muslim ada tuh tadi yang muslim tahu nggak? Yang muslim malah pada turun lagi. Gitu.
Iya, diturunin itu supaya bisa fokus. Sebel Maris, kisah sebel. Iya, lagian mereka juga itu tadi kejebak sendiri sama yang pernikahan Kristen itu. Mereka Gimana? muter-muter terus akhirnya Gimana berantem ngejebaknya? dulu. Iya. Yang bilang ini kan si Billy bilang kan, coba deh kamu ya lihat si Marisa, dia ini kan Kristen, udah cerai. Terus coba tanya dia, apakah dengan usia dia sekarang itu dia udah mapan secara finansial, apakah dia mau menikah lagi? Pasti kan enggak. Makanya kenapa pernikahan di Kristen itu monogami, karena apa yang udah dipersatukan Tuhan gak bisa diceraiin. Jadi walaupun misalkan mau cerai ya karena KDRT atau apapun, tetap nggak akan bisa nikah lagi gitu loh, nggak akan bisa nikah lagi tadinya gitu kan. Karena lagian pikir aja si Marisa, nah pokoknya dia ke Marisa deh ininya yang jadi tumbalnya. Nah terus Marisa ngejawab, aku sih gitu-gitu, aku sih mau sih nikah lagi tapi nggak sekarang. Nah, terus baru tuh aku kesel tuh kan, Marisa mau nikah lagi tuh kok, dengerin lu gitu, namanya cewek, namanya juga ada, kita tuh punya kedagingan kok, kita tuh gini kan jadi kesel. Nah Iya, karena terus Marisa tuh bukan ngebantah. ini ya, bukan cerai mati ya dia ya. Iya, bukan cerai mati. Kan tadi Afifa bilang kan, itu bisa lu nikah lagi kalau misalkan satunya mualaf kok, gue gituin. Lu bisa nikah lagi kalau misalkan lu nggak mualaf atau gimana ya, tetap dalam agama, tetap aja lu suami istri statusnya kayak gitu. Terus kata Marisa balik lagi yang tadi, ya tapi kan itu nanti Afifa, gue nggak sekarang. Ya tapi kan, terus aku balas, ya tapi kan lu mau nikah kan, walaupun mau nanti kayak mau besok kayak mau apa kayak lu mau kan, gue gituin tadi. Terus dibelain sama Bang Billy, ya tapi kan coba aja coba aja kamu lihat wanita-wanita Kristen lainnya, mereka kalau udah secara mapan secara finansial mana mau mikirin nikah lagi. Pokoknya kalau udah yang pertama ya pertama. Allah kok tahu banget nih, jadi gue kesel gitu loh, ngerti gak sih, kayak aduh lu kesel gitu ya, ngerti gak sih? Iya, itu namanya giroh namanya. Itu namanya giroh. Semangat agama. Nah, girohnya Afifa udah tumbuh kayak gitu. Cakep lah, bagus. Gas. Enggak, tapi nggak mau jadi debater atau apa, nggak mau kayak gitu, karena pasti akan gimana ya, akan kayak gitu. Cuman kalau misalkan dia kayak nyinggung Islam atau gimana yang dia juga nggak tahu, jadi ya kayak rese banget gitu, kayak risih gitu loh. Kenapa mereka tuh nggak mewartakan agama mereka aja sendiri gitu loh maksudnya. Ya karena kalau tidak ada kebesaran nama Kristus tanpa membahas ya kan, Islam. Andi, ya kan? Iya Andi, bener. Gue juga kesel sama mereka berdua. Malah ditanyain kan tadi si Afifa gini, terus kalau misalkan Kores poligami gimana? Lah siap gitu-gitu. Pokoknya gitu-gituin deh. Gitu-gituin. Terus masa lu gak mau poligami, berarti lu menentang agama Allah, menentang firman Allah, menentang aturan agama. Pokoknya digitu-gituin deh pokoknya. Makanya kalau misalnya ditanya kayak gitu, jawab aja. Kalau misalnya Koresnya udah mampu secara finansial dan secara raga mampu, ya gas-gas aja gitu. Toh itu kan berbuat kebaikan, halal juga, gituin aja. Apaan sih ayam? Iya, jawabnya kayak gitu. Mampu ya boleh-boleh aja, gas-gas aja, silahkan gitu. Kalau mampu, Ya, tapi sekalinya terjadi ya sebuah ini, sekalinya terjadi sebuah sebuah ketimpangan dalam nafkah. Nah, di situ dia mesti bertanggung jawab kepada Allah kan, digituin. Karena kalau misalnya udah dijawab iya, skak itu. Matinya di situ. Ya? Matinya di situ mereka. Oh. Makanya Allah dulu baru gua. Kalau misalnya udah Allah dulu, semua mudah ngejawabnya. Enggak. Iyalah. Kesel banget, ngapain sih tuh Marisa ikut pakai naik segala lagi, heran gua. Terus soal yang pukul istri itu An-Nisa ayat 34 itu perhatikan juga gitu. Itu kenapa? Jadi kalau misalnya terhitung itu, misalnya seperti yang sering gua bahas, kalau misalnya istri ini ngatain orang tua gua, ya gua gebuk tuh. Cuman ya apa iya gitu, pakai perkara-perkara kecil itu langsung dipukul. Perhatikan di situ juga ada kata nusus gitu. Lu ngerti gak nusus apa? Gituin hitungnya. Wanita-wanita yang kalian khawatirkan nususnya gitu, maksudnya apa? Perbuatan durhaka nusus itu. Apa itu durhaka? Durhaka itu kan bahasa mudahnya itu membangkang. Nah, mereka balasnya gini ya. Nah, kalau di Kristen itu kita diajarin itu kasih, kita itu mengasihin. Nah, terus gue balesin tadi. Ya terus kalau misalkan lu di KDRT-in lu inian lu bertahan lu sampai mati lu digituin gitu. Ya enggak juga, kita juga bisa lapor kok digitu-gituin. Pokoknya panjang kali lebar dah pokoknya lah.
Ya enggak juga kita bisa lapor gitu kan, tetap nanti keluar tetap jadi suami istri kan? Iya, makanya karena masih sah secara agama gitu. Terus makanya tadi kan yang dia jawab gini nih pas Afifah bahas Katolik kan, dia kata dia bisa tuh cerai dengan agama. Terus Afifah bilang nggak bisa kok, nggak bisa gitu kan. Maksudnya sebenarnya sih bisa sih. Si Billy ngomong bisa cerai secara agama. Dia tadi bilang gini, mana datanya kalau bisa kok, mana datanya. Terus dia bilang bisa kalau misalkan dari Vatikan keluarin gitu. Nah itu baru Afifah bilang mana Vatikan. Gak bisa, bukan, salah. Jangan mau digiring sama si tukang takia Korintus Billy. Dalam Katolik itu anulasi, pembatalan pernikahan, bukan perceraian. Pembatalan pernikahan itu apa? Jadi nanti Katolik itu akan mencari cara ngecek ke belakang, ada nggak nih cacat dalam katekisasi atau dalam persyaratan. Nah kalau misalnya ada, berarti selama ini nggak menikah. Jadi bukan cerai. Iya. Gitu. Ini jangan takia Korintus mulu lah, Billy lah. Tadi Ayang request naik nggak sih? Kok nggak dinaik-naikin? Ya mereka ini kenapa? Kau berbicara dengan YDA Kores Kristus gitu, singa Allah yang ditakuti oleh para tritung-tritung penghujat. Ada kores, mereka nggak bisa ngehujat. Mereka akan makan muntah mereka sendiri. Coba misalnya mereka bahas yang soal pukulah istrimu gitu, ketika mereka nusus gitu. Nah sekarang kalau misalnya cewek-cewek Kristen nusus nih, misalnya ngatain orang tua, kalian ngapain? Tetap menikah kan, abadi kan terus. Iya. Gitu. Kayak gitu. Nah bisa nggak? Nah bisa tuh Den, nah tuh yang tuh Den, nah itu kan lu muncul tuh Den, naik Den Gavril, naik lu naik. Kenapa? Naik, cepet lu mau ngebela si Marisa ya tadi ya Den. Kedean ini lagi ini mau apa namanya ngedeketin Markisa gitu. Terus ada lagi gini yang di hadis Bukhari kan nomor 4795 ya kan. Coba Afifah kamu ya, masa wanita bermalam sementara terus dia nggak memenuhi ajakan suaminya, malaikatnya melaknat gitu kata dia kan. Padahal kalau misalkan kita kan cewek kan kerja karir capek doang, masa kalau misalkan kita nolak suaminya langsung dilaknat sama malaikat? Emang malaikat nggak ada kerjaan ya? Ya berarti kalau gitu memang di sini udah kelihatan perbedaannya. Berarti lu nikah itu untuk kemauan lu, untuk nafsu lu sendiri gitu. Bukan untuk mengabdi kepada suami. Padahal dalam ajarannya Biblos Efesus 5 nomor 23 di sana itu suami itu setara dengan Yesus. Setara dengan Yesus, lebih parah loh. Iya. Jadi Tuhan suami itu bagi lu jadi Tuhan. Bayangin. Iya sih, cuman mereka tadi poinnya itu gini, maksudnya kalau kita lagi capek banget, emang nggak boleh, masa kita nggak boleh nolak? Kita kan capek, kita kan kerja gini-gini. Masa malaikat ikut campur segala, ikut melaknat gini-gini, kayak nggak ada kerjaan lain apa itu malaikat lu gitu masa? Ya emang ngapa? Emang kalau misalnya noise. Posisinya gini juga. Kita teknisnya aja ya. Misalnya cowok minta main. Yang kerjanya cowoknya emang, yang kerjanya cewek emang. Iya, ya bisa dua-duanya bisa kerja juga sih yang. Bukan maksudnya gini, ceweknya capek kerja nih, ceweknya habis capek kerja, capek. Oh. Emang pas main tuh ceweknya yang gerak gitu? Iya juga ya, tadi Afifah kok nggak jawab gitu ya? Coba bayangin teknisnya. Berarti lu agresif ya. Ketika main tuh berarti lu yang mimpin mendominasi ya, gitu. Digituin aja. Gitu. Apa susahnya lu tinggal bertelentang aja udah kelar gitu. Gitu. Berarti udah kelihatan Markisa itu kalau misalnya main di ranjang dia yang mimpin, dia yang dominan. Ketahuan dari jawabannya gitu, karena dia misalnya capek wanita karir begini dia ingin selalu mendominasi. Iya sih. Nah dari jawaban kayak gitu aja udah kebaca gitu, retaknya rumah tangganya dia tuh apa, udah kebaca. Iya harusnya Ayang naik tadi, sayang banget mereka tidak menaikkan. Tuh adik bener iya sambil HP-an juga bisa. Pakai akun lain. Pakai akun lain aja sih yang kalau misalnya mau masuk kayak gitu. Enggak. Akunnya maksudnya, tapi akunnya tuh yang akunnya tuh yang baik-baik gitu. Misalkan namanya
Rusli gitu kayak apa Ahmad gitu-gitu loh. Astaga, fitnah kalau capek mood nafsunya kurang kores gitu. Tuh kan? Nah, ini jawabannya. Ini jawaban Tritung nih. Dean naik tuh, Dean. Enggak usah naik dulu. Enggak usah naik, biarin aja di situ dia. Oh, enggak usah naik. Nah, ini si Dean perhatikan mood nafsunya kurang kores. Inilah Tritung gitu. Inilah Tritung. Apa coba? Ketika lu bermain, lu tuh mesti nafsu birahi dulu. Bahkan dalam Islam itu diajarkan apa? Wanita itu mengabdi kepada suaminya, berbakti. Jadi nggak mikirin nafsunya gitu loh. Pikirin baktinya itu. Ya lu nyari birahi ceweknya. Pantesan feminis banyak di luar sana ya. Iya bener Dan. Mampus, jadi harus kelihatan berbakti, kan? Tahu. Mending pakai background daripada nutup-nutupin itu. Daripada nutup-nutup. Habis. Viva cek. Iya si Markisa langsung panas ya Akideka Gamer pas denger nama Kores. Ya chat aku dijadiin konten, nanti dituntut lah, ketemu kita dialog di pengadilan kita. Ke sini, tuntut gua. Udah tahu gua tuh sengaja tau nggak, gua nyenggol tuh supaya kalian kalap gelap mata ngelapor gitu kan, ketemu kita di pengadilan. Terus tadi itu tahu yang apa namanya? Kan tadi bahas juga ya yang tata cara pernikahan itu kenapa nggak ada di Bible gitu kan. Terus mereka bilang ya kan itu nggak harus ada lah kayak gitu kan. Kita itu hanya Bible itu hanya yaitu tadi story tentang apa kisah-kisahnya Tuhan Yesus mereka gitu kan, tentang nabi, tentang kabar gembira gitu loh. Jadi nggak perlu hal-hal yang kayak gitu tuh ada di Alkitab, gak kayak kalian semuanya ada di Al-Qur'an. Lah terus ya emang kita aja dari bangun sampai mau tidur lagi semuanya diatur. Tuh kalau kita ini apa sih ada notif ya? Nggak perlu gitu loh. Nggak perlu kayak gitu. Kenapa emang? Nggak tahu, layarnya putih hitam. Oh iya. Ini WhatsApp, masuk WhatsApp. Gitu. Apa tadi pertanyaannya? Enggak, ya itu kayak hal-hal tentang pernikahan, tata cara ini itu gitu-gitu loh. Nggak perlu ada mereka. Iya. Terus mereka ngambil tata cara nikah dari mana? Dari tanya itu. Itu udah katanya dari Yahudi karena mereka dikasih akal sama budi sama Tuhan kan gitu kan. Jadi mereka ya mikir gitu loh, kayak ya cari tahu gitu loh caranya kayak gini gitu-gitu. Dari mana Yahudi pernikahan depan pendeta atau depan rabi? Di mana? Nggak tahu, mereka tadi bilang gitu. Ngarang aja pernikahan Yahudi sama kayak Islam, Afifah. Pernikahan Yahudi itu yang menikahkan walinya, bapaknya yang menikahkan, bukan rabinya. Iya. Bang, aku baru aja habis debat selama 3 jam di kolom komentar YouTube. Di kolom komentar coba. Sumpah capek bang, buset ini girohnya istiqomah debatnya akhi. Debater live comment nih memang. Di mana akhi penginjil si pedus? Oh iya itu apa? Itu tadi ngasih bunga-bunga tuh Afifah ke Afifah. Siapa? Si penginjil si pedus. Oh iya. Terima kasih. Masa? Itu nggak kelihatan. Oh berarti mirip sama Islam ya Bang Kores. Memang orang ajaran dari nabi-nabi ya sama lah. Posisinya mereka kan hanya untuk kalangan mereka, kita untuk seluruh alam semesta ajarannya. Iya, benar. Kalau kita untuk seluruh alam semesta. Itu mereka masih pada live ya? Masih ya? Mas biarin aja udah di sono. Malah gue dikeluarin lagi. Orang gue lagi mau ngomong malah dikeluarin. Lu ada Fairah Istar naikin dong. Enggak usah itu Kores. Gitu Markisa jawab ya. Gak usah Kores naikin dia nanti dijadiin konten kayak gitu. Emang jadi konten lah. Kalian lucu-lucu kok terhitung. Masa nggak dijadiin konten? Tadi Dean ya itu diterima jawabannya ya. Kalian itu ketika bersetubuh suami istri karena nafsu, bukan karena Allah, bukan karena Yesus,
Jadi kalian hanya melegalisir perzinahan saja. Ya, gitu Den. Jadi kamu udah nggak bisa menginjili aku. Aduh. Udah kali ya. Udah kali yang itu doang sih tadi yang Afifah tanyain sih. Bis mereka ini sih keroyokan, orang lagi pertamanya sama Bang Billy, malah yang lainnya pada naik, pada ikutan. Ya makanya ini kuncinya gini, dengerin aja dulu mereka ngomong. Terus tanya pas mereka ngomong dilihat menitnya. Afifah lihat menitnya berapa lama segitu. Nah, kalian ngomong segini. Sekarang aku ngomong segini ya, gituin dulu aja. Malu mereka di sana kalau misalnya mereka mau curang. Tritung berani keroyokan. Iya yang iya keroyokan, makanya tadi gue nunggu Kores ada setengah jam tadi. Yang gak dinaikin Deka Gemers. Nggak dinaikin Kores. Tadi kan kalau yang lihat dari awal ya, kan tadi kan Afifah tuh adem ayem loh sama Kobili itu loh. Karena Kobili kan sempat nyenggol-nyenggol yang tadi itu kan, Islam kenapa cewek dipukul gitu. Itu tuh adem ayem tuh, dialognya enak. Malahan Kobili tuh tanya tentang gini loh, nafsunya gedean mana cowok atau cewek, terus nanyain Afifah kan, menurut kamu ya hypersex nggak gitu-gitu, coba dia nanya kayak gitu loh ke Afifah. Terus dari situ udah nggak enak nih, baru nih yang lain pada naik semuanya. Ya nggak jelas. Iya, itu ada dendam pribadi gitu. Dulu kita sahabat. Cerita Tritunggal bulat. Kamu kok sekarang tauhid. Terus nanya lagi gini tahu, Afifah kamu pernah nggak pakai sabun dui fungsi atau apa gitu selain mandi? Kan gue mikir ya, oh nyuci baju ya gitu. Bener dong, sabun kan kalau untuk nyuci baju sama mandi. Terus malah mereka tuh pada ketawa gitu tau. Emang nggak pernah ya gini. Terus ada yang nyambung, kalau Kobili dui fungsinya itu buat mandi sama buat itu Afifah kayak gitu-gitu tau nggak? Oh gitu? Banget sih mereka sumpah. Iya. Anjir, menjijikan sekali jadi cowok. Itu sebelum Marisa naik ya, itu kan tadi cewek sendiri kan Afifah. Nah terus sebelum mereka naik yang cewek-cewek itu gitu. Dialognya di TikTok tadi pokoknya ke arah dia itu jomblo kayaknya. Arah makanya dia tuh mesum cabul gitu. Cabul kudus. Iya gitu. Terus ada yang mention tuh di LC-nya, jangan itu calonnya Kores kayak gitu, jangan digituin kok gitu ntar dia ngadu. Lagian kayak gitu bahasannya jijik banget gua ya. Iya bahasannya kayak gitu, corok. Gak bakal adil di room Tritung Res. Iya. Sakit itu Kobil. Iya Kobil sakit emang. Iya kan tadi lo ngeliatin dari awal ya Ade Wijaya ya. Jijik banget gue asli sumpah. Kayak lu kuat nggak kalau selama 2 bulan nggak tit kayak gitu sama cowok, kuat nggak? Masa kayak gitu nanyanya? Ya gue bilang ini posisinya kalau udah meret ya pasti nggak kuat lah. Pokoknya gitu dah, jorok-jorok. Itulah Tritung gitu loh, cabul mereka itu ya, karena nikahnya gampang banget, nempel doang udah kawin jatuhnya. Meme bos aja sampai ketar-ketir ngejawab. Tadi meme bos kalah ya, meme bos ya. Berantakan, nggak bisa jawab, dia cuma bawa hadis. Hadisnya ketahuan doif, wah meracau, dia langsung motong. Makanya yang nanti kalau misalkan lagi safari gitu di TikTok tuh pakai akun ini pakai akun lain yang terlihat kalem gitu. Oh enggak bisa, biarin aja lah. Nama-nama Kristen gitu misalkan Yohanes. Allah pakai Korintus dong gua. Gitu. Kalau enggak siapa ya? Yudas Iskariot gitu kayak. Udah pakai Perah Isar aja supaya mereka belajar. Ya mereka nggak ada yang berani naikin gitu. Ya udah nggak usah naik, nggak apa-apa ya, tempatnya Muslim aja udah. Ya nggak dapat pencerahan dong mereka. Salah terus nanti memaknai Islam. Siapa nggak dapat pencerahan? Ya mereka. Terus tadi Kobil ini tahu dia kayak keceplosan gitu kan ya, nggak tahu yang mendasar keceplosan kan di situ oten semua kan, Kristen semua. Terus Kobil keceplosan apa namanya? Iya gue 7 tahun ini FIFA gue 7 tahun ditinggal gitu, jadi gue hampa, gue nggak bisa main gitu. Dia sendiri yang keceplosan. Goblok kata gue ya.
Terus baru tuh Viva pengen pelan-pelan, oh gitu kok, kenapa cewek yang bisa ninggalin Kobil, kayak Kobil orangnya baik dia gitu, kenapa bisa ninggalin kok gitu-gitu. Terus dia langsung kayak, kenapa nih kamu kok jadi nanyain saya kan hostnya di sini gitu-gitu. Oh nggak boleh nanya, ya kirain boleh nanya kayak gitu. Soalnya 7 tahun tuh lama banget, udah jamburan kali kok gue kayak gitu. Jadi penjahat kelamin juga nggak bisa Billy itu, mukanya udah kelihatan dulu. Oh udah. Mukanya kayak siapa? Mukanya kayak, tahu nggak gabus digesek ke aspal? Nah itu tuh Billy tuh. Ih gimana sih deskripsinya yang bener dong, orang mah kayak artis A, kayak artis B gitu. Ya itulah bentukannya, gimana dong? Iya parah banget sih mereka. Udah gitu si Marisa, Nona segala macem semua masuk lagi, nggak jelas. Cakep Aki Ahmad Abdullah Arusadi. Iya, mau sebagus apapun tetap ketika misalnya cowoknya Kristen udah nggak suka sama ceweknya, dia tinggal main di luar aja. Main di luar terus ngomong ke istrinya, saya sudah berzina, kita cerai. Anjing gitu. Cerai itu. Masa bisa gitu? Lah, kan tidak boleh bercerai kecuali zina katanya. Oh iya di Alkitab ada. Aku dapat kabar duka wartawan apa nih? Wartawan Injil. Tahu. Kamu bacain apa sih? Enggak di live YouTube. Siapa ini kita? Hah? Di live YouTube. Wartawan Injil. Bentar ya, tunggu ya. Hah? Ya elah, judulnya kenapa itu? Warta kabar baik nggak? Satu bulan yang lalu. Iya kan bener Jaka Seka, bener kata Afifah, makanya Bang Kores harus punya banyak pribadi. Iya, supaya dia bisa masuk ke room gitu loh, membantai syubhat gitu. Namanya harus yang baik-baik gitu. Kalau Praistar mah mereka udah tahu semua jadinya. 7 tahun gak main udah membantai. Romo Aldo, enggak, siapa yang meninggal ini? Wartawan Injil tuh Ronald Frans atau Romo Donald. Aldo? Frans Donald. Dari siapa beritanya tuh? Iya, unik. Gue ada gabus bekas TV ini lagi coba serokin ke jalan, buset gini mukanya Kobil. Nah itu udah mukanya kayak gitu tuh. Ada komedo menaun yang gak keluar-keluar. Iya, Vita Cake. Soalnya kalau misalkan ya risih aja gitu loh, mereka kok bahas-bahasnya kenapa bahasin Islam gitu, maksudnya kenapa nggak bahasin Alkitab mereka aja gitu. Tidak ada kebesarannya nama Kristus jika hanya membahas Biblos. Terus makanya pas tadi yang bahas-bahas jorok-jorok itu si Kobil gitu kan, di LC-nya mereka di TikTok pada bilang, jangan itu ini tahu Afifah ini calonnya itu tuh yang kores-kores itu tuh. Ntar lo diaduin lu kok gitu. Iya lagian bahasnya kayak gitu, masa jorok banget sumpah. Di Islam itu 7 tahun. Iya dia keceplosan. Billy 7 tahun apa dia mau jadi Yesus dia? Nggak nikah 7 tahun. Pakai sabun katanya, ya elah. Dia yang ini ceplosan sendiri. Dari Kalimantan Timur mau kasih amplop kalau Afifah Kores nikah. Tiang. Ini bukan Afa tahu, Afifah dong. Jangan salah sebut, nanti salah sasaran. Nanti militer yang dibikin tim. Apa sih nih kita gaming nggak paham? Yang itu yang dia bilang ada yang netizen noten pada takut sama Kores. Kenapa?
biasa aja lah, Kores tuh nggak menggigit, hanya menjelaskan. Yang tuh si Wibowo tuh dari Kalimantan Timur. Kenapa? Mau kasih amplop buat Kores kalau nikah sama Afifa kayak gitu katanya. Mana? Ada itu. Oh ya, Wibowo. Syukron Katsirul Maskuro, Aki Wibowo. Selamat membiru. Nantikan saja tanggalnya. Afifa Ahmad Amrullah, Afifah nggak pakai H tapi pakai A double. Benar 7 tahun ujungnya diikat karet. Tunggu gue jadi ngebayangin ya? Astagfirullah. Aduh. Diikat karet. Kayak gimana itu anjir. Aku TikTok belum upload lagi loh. Terus udah upload nangis darah semua ya. Ya udah upload lah. Kores anak Batak udah ketangkap, udah tahu belum? Oh iya, ini Ivan bisa bilang aku mau nyampein ya. Ini pergerakannya senyap. Jadi silahkan berinfak fisabilillah ke rekeningnya Akhina Julius M Haikal Abdillah untuk operasional selama 3 hari. Jadi Akhi Julius tadi nelpon butuh minta tolong untuk untuk dikabarkan. Karena Akhi Julius kan tahu garis terdepan Triunsal Comment Center itu adalah garis terdepan yang girohnya sudah diketahui oleh seluruh kaum muslimin. Kalau misalnya ada pergerakan program umat, pergerakannya cepat. Nah, ini ada lagi nih program terbaru mengenai yang dibahas tadi yang aku mention. Silahkan ke M Haikal Abdillah ya untuk ininya, untuk operasinya. Target 5 juta untuk pergerakan pertama supaya sampai ke berita selanjutnya yang sudah kita semua nantikan. Sebentar, tunggu aku ambil dulu rekeningnya ya. Follow dong. Dia lagi live sama yang nanti ya. Bro, Isma kenapa sih? Lucu. Pakai rantai kapal. Gue ngebayangin pakai karet aja nggak terbayang gimana rantai kapal. Masih itu aja bahasannya. Mana ya? Bang Kuri pakai V velvet bukan F, bukan Fanta, pakai V velvet. Si Billy kan ngaku Rasul sekarang. Iya, benar tuh, lalu Haseni. Tapi dia pengikut Paulus tadi bilang. Pengikut Paulus. Penyembah Paulus. Nah ini Ifah, tafadhol silakan. Paulus sama pengikut bedanya. Aku buka sampai 5 juta ditutup. Ini rekeningnya Akhi Julius ya. Jazakumullah khairan katsiran jaza untuk yang berkontribusi sampai ini semua terjadi. Jadi kalau misalnya ini terjadi pergerakannya lancar sampai akhir yang kita inginkan, garis terdepan Triunsal Comment Center mendapatkan salutation pertama. Itu sudah. Thank you. Lanjut. Nah itu Akhi Suparmo supaya sampai ke statusnya jelas itulah. Makanya dibutuhkan modal, biaya operasional. Lanjut. Apa? Sekarang? Enggak, itu baca-bacain itu LC. Semoga sama awak Kang Kores gitu. Ini mah nanti diucapinnya di pelaminan kayaknya. Kafir mah gak punya aturan. Afifah pakai hijab lu. Iya, makasih ya udah diingetin. Kores hati-hati kalau lagi nggak debat, mereka mungkin lagi nunggu apologet muslim kepleset lidah buat balas dendam. Makanya aku tuh mau. Ayang emang nggak pernah kepleset lidah. Yo X.
Makanya aku tuh ini apa jarang monolog tuh karena apa ya? Argumen aku tuh praktis gitu. Keluarin semenit, 2 menit, 3 menit udah kelar. Jadi nyarinya tuh dialog dan dialog. Kita berburu tritung penghujat. Andi, Bang Andi Afifah karetnya 2 ya, biar pedes. Masih aja cobain yang tadi, astagfirullah. Tolong bagi tip diet dong guys. Oh, tips diet, sering-sering dialog sama Oten. Naik ke Zoom. Semoga kedepannya Korea dan Afifah menjadi pasangan abadi. Amin, amin Allahumma amin. Ira ke Korea badai nikah teh insya Allah Maret. Jadi kapan sebar undangannya bro? Insya Allah Januari. Res, haleluya itu apa artinya? Puji Allah dong. Terpujilah Allah artinya. Hale itu dari kata halal. Halal itu puji artinya. Kalau kita halal itu boleh, di Yahudi halal itu puji. Gitu. Haleluya itu berarti terpujilah Allah. Yang tadi kok jawab Januari sih? Kan the coin tuh lagi tanya, jadi kapan sebar undangannya Bro Korea sama Afifah? Kok Januari? Ini sebar undangan nikah loh ini yang dia maksud. Iya. Kok Januari? Bukan dong. Apa dong? Oh iya ya. Oh sebar undangan tuh gimana jadi? Nggak ngerti. Sebar undangannya online guys by the way. Ya pas deket-deket nikah aja 2 minggu sebelum hari H gitu. Oh iya gitu maksudnya berarti ya sama di bulan yang Maret gitu. Oh iya yang katanya mau sampein yang ayang mau ke Jakarta itu loh. Buat LC gitu. Oh iya, insya Allah aku akhir bulan juga ke Jakarta. Jadi untuk event Visabila yang di Jakarta, ayo kita ketemuan bareng-bareng bersamaan. Meet up. Ada yang mau meet up sama Ayang Kores dan Afifah? Gitu. Ijab kabulnya di Bali. Di Bali udang. Insya Allah Ukti Vina. Karena mah undangan nggak perlu kertas kan ya, tinggal gas-gas aja. Enggak, udah paperless. Jadi pakainya online. Haleluya, lebih keren harus didengar. Yo X. Ya Hifar ini selamat membiru. Kores kapan nikah? Insya Allah Maret. Maret, tapi belum tahu tanggalnya. Aku pengennya Maret. Jadi sekiranya di situ. Diundang nggak kata dia tuh yang diundang nggak? Insya Allah. Ini soal undang-mengundang kita lihat dana dulu ya. Aku pribadi kita lihat dana dulu nih cukup berapa nih gitu. Kita kayaknya semoga Allah memudahkan. Wedding deh. Bro Isma Jakarta ya siap kita ketemu. April lah nyebarinnya. Jangan nanti April mop lagi. Terus kapan ke Bandung setelah Jakarta? Alek ketemu kita di Bandung setelah Jakarta. Jadi barengan itu. Iya, jadi kalau mau meet and greet harus dikasih tahu yang jam sama tempatnya dan harinya. Ya, weekend aja ya. Gitu. Ya nanti itu Afifah aja yang ngurusin ya, tolong ya Afifah ya. Aku supaya tahu ini aja. Iya, betul. Ramadan, insya Allah dah buka puasa bareng. Oh, Ramadan ya, alhamdulillah. Iya, Ukti Vita. Orang-orang Afifah semoga jadi istri sakinah. Amin, amin Allahumma amin. Sebar undangan melalui online emang bisa ya Res? Paling aku pakai ini aja yang di komunitas. Hadirilah gitu. Pernikahan ya, bukan perkawinan anak domba. Perkawinan anak. Nikah di Batam aja lah. Badai kumaha eta teh. Nomor WA-nya Bro Kores itu ada di deskripsi. Tip diet itu pakai lakban Afifah. Jangan undang namaku dan keluarga ya Bro Kores, soalnya keluargaku banyak gak muat nanti pesawat. Waduh, pesawat loh. Mana? Kalau jadi nikahnya Maret, insya Allah Desember Afifah udah lahiran, mantap. Kalau jadi nikahnya Maret, Desember iya. Ih bagus Desember, nanti pas Desember ditahan tanggal 25 ya. Kalau misalnya tanggal 23 mau keluar, jangan 25 keluar. Siap Ukti Rafa, ayo nanti ketemu bareng-bareng lah semuanya. Kores, ada nggak kira-kira meet up-nya di Jawa Timur gitu? Jawa Timur, insya Allah lah nanti setelah ini ya,
setelah ini, setelah Di Jakarta dulu. Enggak, setelah nikah maksudnya. Oh iya, setelah nikah. Nanti ajakin Demetra. Terus apa nih namanya? Meet up-nya di Jakarta. Iya, di Jakarta berarti di weekend sih palingan guys, di weekend. Jadi kan biar kayak yang teman-teman kerja gitu biar ada waktu luang gitu. Doain kita ada rezeki dan sehat ya Bre, biar bisa pada kondangan langsung. Amin, amin Allahumma amin. Semoga pada bisa datang dan semoga terjadi meriah. Collab sama Kodonditan lagi res, insya Allah. Cuma kayaknya nggak ke Stad Dondi deh nanti Jakarta. Bang Torres tutorialnya tinggi badan apa? Tutorialnya tinggi badan apa? Ini babatin tritung. Babatin tritung. Tritungnya nanti jadi tulang. Ijab kabul 25 Desember. Lama banget ijab kabul 25 Desember, Abah Abduh. Oh, bagus juga tuh ya. Nggak mau lama-lama. Alhamdulillah kalau ada mantap, kita masukkan nasi Jawa Timur. Siap rapat, Masya Allah, siap dinantikan Akhindo N Muhaimin. Ini banyak yang sayang Akuk dan Afifah nih. Alhamdulillah mau pada datang. Kita langsung memutar otak ya yang weddingnya disiarin langsung aja Bre, biar Ikhwan Filah di Alsi bisa nonton. Iya emang disiarin rencananya bukan? Iya. Di live-in bukan? Bang Koris udah coba diundang nggak jadi saksi? Ini November loh. Kalau ada rezeki di mana sih Aki nikahnya? Di Bali. Insya Allah di Bali. Jumlah sakai nama ya res. Insya Allah iya. Kalau diperhatikan memang cocok Korea sama Dina Afifah yang bisa ngerem Korea dengan kelembutannya. Semoga jadi pasangan abadi. Amin, amin Allahumma amin. 22 Desember tahun ini Fifa. Oh iya ya. 22 Desember tahun ini. Apa? Jam kabulnya 25 Desember tahun ini. Oh jangan atuh kecepetan. Kita kan harus memutar otak dulu. Apa ini honeymoon jengukin MKC sama Abe siapa? Iya kita bulan madunya ke lapaknya Kosman. Maghrib Kores. Nah. Ya belum Aki. Aku jam 6.17. Kalau nikahan Gurunda diundang nggak jadi wali Gurunda? Oh iya dia ke Jakarta, masa mau ngajakin Afifah ke Dufan? Masa dia ngapain? Dia mau lihat itu tuh yang taman boneka-boneka itu, coba Bro Iswa. Ngapain coba? Live wedding? Iya. Akhian Muhaimin weddingnya live. Janji ya netizen diundang insya Allah. Nih dari Vita Cake nih yang teruntuk YDA Kores Kristus. Kalau soal anak jangan ditantang Afifah, itu rezeki yang diimpikan banyak pasangan kita. Lanjut. Ya satu anak satu istri. Ya emang supaya nggak susah. Jadi Afifah anak tuh nggak ngurus kebanyakan gitu kan, jadi fokus satu aja. Iya satu anak satu istri. Antara Demetra sama Jason itu gitu aja. Jason, nama anak Jason. Menjadi pembunuh. Ya siapa? Yesus maunya. Yesus gitu. Yesus aja langsung namanya. Lebih cepat lebih baik Afifah. Nah ini jadi gini Elang. Jadi dari akunya sih, dari Afifahnya yang memang banyak hal yang harus diurus dulu gitu. Honeymoonnya kemana? Kemana aja yang ke penjaranya Kosman. Nih Sudirman nanya lagi, kalau lahir nama anaknya siapa Kores ya? Kalau cewek Demetra, kalau cowok Jason. Nggak mau. nama anak cowok Jason. Kalau cowok apa? Nanti tunggu aja. Ya apa ada. Dong? Joshua. John Cena. Oh ini aja. Baruna aja ya, Baruna. Enggak, namanya Onan. Onan apaan? Onan jelek. Kores cocok sama Afifah pasangan serasi ya, alhamdulillah kalau gitu. Insya Allah doain sampai ke jannah ya gitu. Nggak pengen lama-lama.
Enggak, ngapain lama-lama Dian. Mau dibilang istri harus 3 aki. Hah? Mau dibilang istri harus 3 aki, maksudnya? Undertaker. Yang namanya bulan madunya di mitologi live-in. Yunani. Namanya nama Di cowoknya live-in bulan Kratos madunya. nanti. Kratos namanya. Enggak. Ini bulan madunya di live-in ke Bom-Bom sama Mikana, katanya gitu. Iya, nanti kita ke rumah Bom sama Bulan dia. madunya. Perkenalkan, ini mualafah. Bukan, bulan Perkenalkan, madunya ini di live-in mualafah. katanya. Bulan madunya ya di live-in. Ngasih nama Marlboro aja, Res. Marlboro masa. Oh, namanya ini. Namanya ini nanti Yesus Tujiro. Asik. Apa sih? Jelek. Inget ya, anak itu namanya harus bagus, artinya tahu. Tujiro mah tubuh jiwa dan roh dong. Ya udah, namanya ini Tritung Cupu. Yang penting lahir dulu anak 1, Kores tuh. Muhammad Isa. Barnabas. Barnabas. Nah, kalau nama gimana ya? Kalau nama-nama tokoh Biblos tuh kayak ini tuh, kayak apa ya? Jadi kesannya tuh kayak anaknya tuh udah tua, tau nggak? Kasih nama Barnabas, Matius. Abraham aja sekalian deh, Abraham. Namanya Yesus naik keledai. Enggak. Sambo, masa Sambo? Walah. Dakuko, enggak lah kok Dakuko. Dong Kisus mau nggak? Enggak. Kores bulan madunya di awan biar ketemu Yesus. Triun Slayer. Nah, Triun Slayer. Oh iya, lupa Triun namanya Kores Slayer. Kristus anaknya nanti. Enggak lah, jangan jelek. Yang lain aja. Gak mau namanya Kores. Itu namanya. Nama anak kalau cewek Demetra, kalau ini Masa Kores Kristus? Muhammad Kores Kristus gitu? Muhammad Yahweh. Nggak usah bawa Nabi Muhammad, berat. Oh, tapi teman-teman Afifah yang cowok kebanyakan namanya Muhammad, cuman Ayang doang depan yang ada Muhammad. Iya, karena berat. Maliki. Ayo pacaran rame gini sama Elsie pacaran. Maliki. Rokoknya apa Kores dia itu rokoknya? Jarum Rokoknya super. itu yang jarum super. Ahmad Kortus. Namanya Korvi. Korvi. Korva ya namanya, bagus tuh. Korvai. Namanya Kurva. Larva. Sarjis. Nama anaknya Sarjis aja, Res, katanya. Jangan. Sarjis. Nanti disalib Jelek lagi. tahu. Jangan dong. Disalib disembah lagi nanti ya kan. Anak gue mana yang anak gue itu lagi disalib masih Ahmad Kortus. pas lagi Cebi Ahmad Kortus. Yang penting bulan madunya jangan cuma roh aja, harus dengan dagingnya. Iya dong, kita mah nggak main yang rohani, nggak kerasa. COVID-19. Nih ya, yang penting Trisundal Slayer, yang penting bulan madunya jangan cuma roh aja, Res, harus dengan daging, Bang Gore. Apa sih maksudnya? Sumpah gue gagal paham beneran. Dani yang komen-komen kayak gini nih. Request Bang Herodes, sekali waduh. Herodes. Nenek moyangnya Paulus dong. Ini kenapa jadi ngomongin nama anak sih, Elah? Benzema. Alpha aja. Oh, Kenapa namanya kalau ini cewek aja udah Alpha? dapat nama cowoknya Calva. Enggak Alpha. Enggak Calva ya, Calva. Baru Calva ngomong aja. Calva. Itu yang Bagus cewek ya, nih. itu yang cewek ya. Yang cowok dong. Calva. Cewek dong, Cowok Calva. dong. Fa gitu dong. Cewek dong, kan Calva. Fa. gitu dong. Fa anterin mama dong mau ke mall gitu misalkan. Calva gitu Tadi siapa dong. ya? Cewek Ngasih? dong. Calva. Nah, ini bagus nih Bro Iswa. Cakep. Thank Bro you Iswa. namanya. Bro Iswa. Calva sip. Yang cowok yang belum ketemu. Enggak gitu. Enggak, pokoknya Calva cewek, cuman cowok yang belum ketemu. Calva gitu kan cewek. Ceweknya tuh. 2 dong, Demetra Fa, 1, Calva gitu. 1. Demetra kayaknya cowok deh, nggak apa-apa deh.
Dimitri cowok tuh. Dimitri. Res jangan Yaudah, jadi Dimitri korban aja pinjol sama loh. Aduh, Calva. enggak ada aku korban pinjol. Calva sama Dimitri aja. Udah itu fix. No debat. Calva sama Dimitri. Ngeri, anaknya mana yang itu lagi disembah katanya. Anaknya mana tuh lagi ini tuh lagi apa? Lagi apa namanya? Aduh, lupa namanya. Disalib. Oh enggak. Anaknya lagi apa? Freelance apa? Tuhan. Freelance jadi Tuhan. Dari Enika nih, dari Ukti Enika. Namanya Calva, panggilannya Isa. Masa Isa? Perah Istar bagus namanya. Perah Istar tuh ada artinya tahu. Janganlah. Calva, Calvi kalau cewek. Calva dong kalau cewek. Kok Calvi sih? Calva udah fix. Iya ini tadi ada di Anissa 34 Agus Sandi. Makanya aku tadi dibubukin sama mereka tentang pukullah istrimu. Orang istrinya Jina. Lagi pula langsung dipukul loh itu. Di ini dulu, di mediasi dulu. Gitu. Ngambil dari Al-Quran. Namanya Fasihah. Berarti di Islam boleh ya mukul-mukul gitu. Waduh gaya. Oh gitu. Yang listen nih dari Vita Cake ya. Sativa. Tahu Ukti Sativa nggak? Nigella Sativa. Siapa itu Nigella Sativa? Itu yang sering live di tempatnya Akhi Julius. Oh gitu. Kapan? Soalnya Udah lama. Oh, oke. Cemburu. Kalian beneran mau nikah nggak sih? Kenapa ini beneran mau nikah nggak gitu katanya masa? Katanya syariah. Di LC YouTube. Siapa sih? Syariah itu loh, beneran mau nikah nggak sih kalian gitu katanya? Syariah. Dia nggak tahu yang lagi ngurus-ngurus dokumen. Namanya Pencot Syariah. Oh Pencot. Iya insya Allah beneran. Terus Nigella Sativa apa? Kirain dia yang komen. Yang komen Vita Cake. Vita Cake. Mana sih? Kalau ada Sativanya nanti Kores keinget Ukti Nigella Sativa. Enggak malah keinget ini loh. Apa kalau Sativa lebih ke ludah ya? Gitu Ukti Vita. Jangan kasih panggung Herdi agar monolog segera kopi darat dengan anak Batak by JCC. Oh dia pramugari si Sativa tadi yang gitu. Cemburu sama yang pramugari itu ya. Enggak, orang Ayang juga enggak itu kok. Mungkin dia yang ngefans sama Ayang Kores ya. Enggak ada. Lu jangan fitnah orang lu. Enggak, dia enggak apa namanya? Dia biasa aja itu dia. Pernah deket sama Kores. Tuh. Itu Julius kalah server. Julius itu yang deket. Pramugari katanya Ayang. Godiva tuh siapa ya? Ini ya. Geek Farm ya? Ludah Saliva itu tuh kan Geek Farm langsung nge. Iya tuh makanya jadi Sativa kayak ludah ya. Iya karena Sativa deketnya ke Saliva. Guys, jangan di Cafe MP Channel, Vian. Nanti aja Afifa yang atur ya tempatnya ya. Di kafe tapi di kafe kok. Tenang aja, tenang. Korpa. Kayak merek motor bebek. Nama anaknya Aziza aja bagus, Res. Udah ada Namina. Udah ada. Aziza tuh nama cewek yang pernah suka sama kamu tahu waktu itu Ukti siapa yang cerita gitu, Ukti Vita Cake atau siapa gitu. Aziza masih anak-anak itu. Ya iya masih anak-anak, mau bayi kayak mau anak-anak tapi dia suka sama lu katanya gitu yang ya, itu yang ditauin dari LC kan mereka pasti ngadu ke aku. Enggak sewot, maksudnya namanya ya jangan itulah gitu doang kok, enggak sewot. Jangan nanti disangka ini lagi keturunan Nabi. Korifa. Aura Fire. Kokoh Rifa. Nikah di Bali apa Jakarta? Jakarta. Woi, Waklabu sembunyi kemana? Oh iya. Di mana dia nggak ada? Ngampus loh.
Mau kayak Pontius Pilatus dia. Ini cuci tangan. Enggak, ini Akhi Umar. Mualaf juga nih. Duluan ini Umar. Cie cemburu. Azara udah dipakai si Sofi Munaro. Badut. Munaro bagus juga, Munaro aja ya anak cewek ya. Vladimir Punten mau nggak? Vladimir Punten. Sering nonton SPJ. SPJ apa? Kores lagi dekat dengan Uti Watimena. Selalu dekat sama Bu Uti tuh. Ini kalau nggak jadi sama Afifah mau jadi sama Bu Uti aku loh. Maimunah Wagiem. Sukijat. Kok lagu lagi jaga parkir di Alfa. Atika Sahla aja lah bagus. Atika Sahla bagus juga. Nanti deh aku lihat yang di Quran. Fahisyah keren itu, Fahisyah serem. Ini udah pernah ditanyain kayaknya dari si Andi. Di antara kalian siapa yang sering cemburuan? Siapa yang? Afifah. Tuh udah dijawab. Madraget. Afifah kok batuk mulu, Iya, lagi Covid dia. Enggak, enak aja. Covid sih. Gara-garanya waktu kemarin itu kan ada farewell kan. Jadi kayak makan-makan coklat banyak banget gitu. Muhammad Kadiro. Oh, ini nama apa? Nama presiden tuh Kadiro tuh. Tuh olang-olang bener tuh. Afifah cemburu bagus kok, tandanya sayang sama Kores. Streamer pinggir jurang. Enggak, aku enggak nonton SPJ, aku aura doang. Oh, Koko Take Away bener. Koko Take Away, KTA. Tes nomor masih yang lama, iya Akhi Fian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi Wildan, kok baru gabung? Bre, coba bilang aku sayang kamu Afifah. Aku sayang kamu Afifah. Ada apa nih Bu Cinta? Enggak, tadi kirain bakal seru dialog Afifah sama siapa? Billy dan Markisa. Taunya udahan. Aku gak dinaikin. Ngobrol udah kita berdua. Apa lagi? Iya, jangan lupa nih. Astagfirullah. Yang harus Anda cemburu sama Sofiatul. Intens banget Pak Kores kalau sama Sofiatul. Emang iya yang? Wah. Emang iya. Dia itu kalau ada aku meledak-ledak dia tuh. Meledak-meledak apanya? Cintanya? Enggak ludah. Kalau Sofiatul mau sama Ayang gimana? Gini, Res gue mau mualaf tapi lu nikahin gue gitu misalkan. Ayang lu gimana? Ya udah gue jadi yang kedua aja deh Res gitu misalkan. Ya udah coba ngobrol dulu sama Afifah, mau nggak dia? Kenapa harus ngobrol dulu sama Afifah? Ya lu mau nggak? Lu merasa terzolimi nggak gitu? Nggak mau lah. Nggak mau tuh, nggak mau. Sofi Badut, sorry ya. Ya harusnya kalau senangnya kali. Langsung aja bilang nggak mau gitu. Iya, nantinya banyak mudorotnya gitu. Ntar lu rusuh lagi. Berikut mending bisa mijit si siapa namanya? Si Sofi Badut. Gak bisa mijit, ngapain? Oh gitu ya. Jadi istrinya Bang Kores ujiannya berat Afifah. Iya, emang belum jadi istri aja udah banyak ujiannya. Ditabrak kan. Dihujat, ditinggalkan kawan-kawan terbaik dalam masa hidupnya. Iya, sedih. Enggak sih, enggak sedih karena ada yang bukan mulutnya, TNK mukanya. yang katanya yang katanya dukun sunat, lu udah pernah ketemu Sofiatul belum? Jangan ores, Sofi Badut mulutnya tajam. Masa sih? Yang lu udah pernah ketemu ini kulit aku bisa tembus sama sama perkataan. Auto berantem tiap hari nggak ada yang berantem sama Kores. Yang itu pernah ketemu sama Bu Sofi nggak? Ketemu apa nih, muka? Nggak pernah. Face to face langsung gitu loh? Nggak pernah.
Oh, tuh katanya Elsie pernah ketemu, katanya mesra banget kalau ketemu Bu Sofi gitu. Aduh. Mesranya pendebat gimana sih? Enggak deh, coba tanya TSCC ya. Coba tanya TSCC. Pernah nggak aku manja-manja ke cewek gitu selama dialog? Pernah nggak guys? Dia manja-manja ke cewek, misalkan ke Ultimate atau ke Mikana gitu-gitu. Sebelum ada Afifah berhenti bahas karet, gue jadi gitu. Ya lu ngebayangin ya, jangan bayangin makanya. Kang Santu jazakallahu khair kopinya. Semoga Allah Azza wa Jalla membalaskan berkali-kali lipat baik dunia maupun akhirat. Amin amin Allahumma amin. Yang coba jawab ini, emang iya gak katanya pernah, gini. Lu cuek orangnya tuh Ahif Febriza. Ya, gitu. Gak pernah Ahis prank. Emang Ukti Nika pernah. Yang mana? Pernah sama Uti. Tuh yang mana tuh? Ayo yang mana? Pernah sama Kristal. Mikana rambutnya berminyak. Masih inget aja. Ainur Biono gak pernah tuh. Gak pernah Bang Ores. Syukron Mas Kastiron Mas Kuro. Jangan ini. Pernah ya, dulu gombalin cewek Indo yang kerja di Arab, pramugari. Tuh ada tuh. Siapa? Ayo, jangan yang tadi tuh yang si Latifah siapa tadi namanya ya? Satifah masa? Kayak gitu. Anggi Julius itu yang gombalin. Aku nggak ada gombalin cewek gitu. Pramugari apa? Dia pramugari. Kalau nggak salah Etihad ya. Nggak, maksudnya kalau pengen digombalin itu berarti kan harus ada kontribusinya dulu. Ada nggak kontribusinya gitu? Kalau nggak ada, kenapa mesti digombalin? Oh, pas ngobrol sama Bang Kores, Bang Jul nih Gela 3 bulan lalu tuh yang lu ngegombalin nih Gela tuh yang. Sama Valen dulu lomba gombalin. Oh, ngelomba gombalin, iya. Sama Valen. Lomba-lomba ini, gitu. lomba-lomba gombalin sama Valen. Valen cupu. Terus yang menang siapa? Aku lah. Ah gitu. Iya. Jago dong ngegombalin cewek. Belum pernah ya? Kayaknya pernah deh waktu itu, pernah deh. Ingat-ingat deh, pasti pernah. Enggak, Viva. Cuma gue nggak mau nyebutin yang kayak gimana. Bukti. Pernah waktu itu, Afifah pernah. Nggak pernah kali. Pernah. Afifah yang ngegombalin Ayah. Enggak, Afifah pernah waktu itu dikasih gombalannya, terus Afifahnya kaget loh, kok gombalannya gitu loh. Enggak pernah, yang mana? Aduh, ini pasti inget nih. Ini dikasih depannya doang ya, di belakangnya enggak. Roses are red, pickles are green. Tawa kan lo? Ya, satu kali doang itu mah. Ya itu dah. Itu pokoknya itu dah. Ya. Sama yang ini juga yang. Iya. Yang mana? Udah deh, cuma satu. Kores ngajak keluar sama calon istri. Nggak mau, dia dialog lah. Aku nggak tertarik guys. Cuman tadi doang tuh aku kesel sama kokoh itu tuh. Siapa tuh namanya, Kobil itu. Begitu. Nontonin orang pacaran, yang lain ngontrak. Enggak, akhir dong. Nggak ada kita ngontrak. Yang semuanya ngobrol di sini. Iya. Pernah sama Mbak Nana, Bang Kores sama Valen, iya yang lomba itu. Tapi lomba itu mah nggak apa ya namanya, ada perjanjian dulu. Ini bagus nih, Mbak Afifah. Pakai velvet, jangan pakai Fanta. Hadis itu hanya menjelaskan atau menggambarkan kewajiban seorang istri kepada suami. Kalau soal maksa atau tidak, aku rasa sama saja secara manusia normal. Oh, ini yang ngomongin hadis tadi tuh ya, yang hadis apa tuh? Yang Al-Bukhari berapa tadi ya? Itu pokoknya yang memukul deh. Iya kan? Ya nggak sih? Bukan, atau yang apa? Yang hadis itu yang yang malaikat melaknat gitu maksudnya. Bang Kevin ada tes sesi tanya jawab nggak? Ada tuh, nanya aja dari tadi pada nanya. Enggak ada yang dari tadi juga mereka nggak nanya apa? Ya Ivan Villa yang di live komen nggak nanya kita respon.
Sampai ini ya Ikhwah sampai maghrib. 2 menit lagi deh, 2 menit lagi yuk. Pertanyaan Akhi Wildan aja spesial. Utinisa, selamat balik lagi. Cordova, ini keren ya, Cordova dong, keren tapi. Halo? Ya, kenapa? Halo, kenapa? Apa? Enggak. Kunci selingkuhan Kores ada di saya Teh Afifah. Alah. Gitu. Iya itu ya. Oh ya udah, thank you. Bro Joy dari tadi sibuk ngotak-ngatik nama buat anak Kores Afifah. Ya Cordoba, Corva gitu. Tadi bagus tadi itu yang di Calva. Iya. Calva aja. Ini Akhi Wildan terakhir ya nanya ya. Abis Akhi Wildan aku mau tutup live Ikhwani Fisabilillah yang di live YouTube karena udah masuk maghrib. Al-Quran berlaku nggak ntar di surga sama sunnah? Surga sunnah. Berlaku nggak tuh? Ini tuh pernah dibahas. Bentar jawabannya itu. Kalau sunnah aku nggak tahu ya Akhi. Kalau sunnah aku nggak tahu. Tapi kalau Al-Quran berlaku. Kenapa berlaku? Karena Al-Quran menggambarkan Jannatul Firdaus. Oh berarti sama sunnah juga. Kalau sunnah nggak tahu. Bukan hadits yang ditanya ya. Jadi nanti penggambaran Al-Quran itu ketika gambarnya terjadi kenyataan, maka itu Al-Quran secara otomatis berlaku gitu. Kecuali kalau yang ditanya itu adalah hukum-hukum, maka hukum-hukum gugur. Kalau hukum-hukum gugur. Karena apa? Kita di sana boleh minum khamar. Yang tidak memabukkan khamarnya begitu. Nama yang di akun Kaskus Bang Kores itu bagus tapi aku lupa ini nama akun Kaskus aku. Zekatomik 69. Parsa siapa Parsa tuh katanya? Kores pernah selingkuh sama saya. Cowok dong. Dewa. Parsa siapa tuh? Kores Parsa itu siapa katanya gitu? Aduh parah ini. Jangan disebar-sebar lah Parsa itulah. Siapa hayo? Parsa itu siapa coba? Mana siapa yang ngomong Parsa? Gojo Gaming, ayo jujur Parsa itu siapa? Hayo. Aduh Parsa nih bahaya nih malah dikasih tahu. Mana Gojo Gaming? Siapa? Siapa itu? Itu di atas. Siapa itu? Parsa. Tawa sih. Siap Akhi Wildan, tapi jangan ngambil cuma di aku aja ya Akhi. Tetap bertanya ke asatidz ulama-ulama kita juga. Siapa tahu aku kada salah. Itu akun Parsa channel YouTube atau IG? Lari-lari? Enggak, itu akun Kaskus. Itu Ifwah kenapa sih dibahas Parsa ini kan Afifah nggak tahu gitu loh. Aduh. Iya tapi aku pengen tahu. Aku kalau udah tahu harus sampai ketemu. Parsa itu siapa? Cepetan. Aduh. 1, 2, 3, 4. Cepet kalau enggak nanti kita balik ke internal lebih parah lagi loh. Parsa siapa? Aduh. Ya udah itu dijawab sama Akhi Gojo Gaming. Emang iya? Nggak tahu gua. Masa sih? Yang bener lo Gojo Gaming. Jangan melindungi dong. Ya ada nama cewek Parsha namanya. Anda pernah nemu nama Parsha? Ya ada lah siapa tahu. Akun Kaskus apa? Kaskus ID, Kaskus forum gitu Akhi Elang. Tadi ada yang nanya. Tuh kan lihat Ifah, cepet banget ininya langsung cepet. Siapa gitu dia. Apa sih? Ya kalau nggak ada apa-apa ya santai aja sih jawabnya. Oh ini gitu aja sih. Kenapa harus? Aduh jangan dikasih tahu. Afifah nggak tahu ini loh. Aduh jangan dibocorin dong. Ngapain kayak gitu coba? Nggak ngerti gue. Saya itu nama lain seger-seger. Kaskus. Aduh Akhi Elang gimana ya? Kaskus itu forum. Jadi kan kayak Facebook. Nah, ini Kaskus gitu loh. Tapi udah gak ada kali itu Kaskus mah di zaman kapan itu? Masih ada sampai sekarang. Cuma orang-orang yang generasi aku udah nggak ada.
Ya udah deh, Ivan Fisabila itu aja lah ngobrol-ngobrolnya. Semoga bisa menemani sore ini di perjalanan pulang dan juga waktu menyambut maghrib. Mari kita menyambut panggilan Allah terlebih dahulu, karena sesungguhnya sholat itu adalah salah satu nikmat iman. Begitu. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ya khairu umma.